Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nabil Ma'ruf dengan akhiran NIM 035. Di sini saya akan mengerjakan tugas, yaitu adalah post test dari praktikum data mining. Sebelumnya, mohon maaf abang-abang karena ketidaksempurnaan tugas yang telah saya selesaikan, dan juga izin sedikit memberitahu karena sebelumnya sudah mengerjakan dengan pendekatan klasifikasi, tapi pada saat tadi pagi tiba-tiba ada yang sedikit uh, sedikit tidak sesuai, makanya saya ulang pada hari ini untuk mengerjakan dari awal kembali. Baik, di sini saya membawakan studi kasus, yaitu adalah memprediksi jumlah kendaraan listrik EV stock di seluruh dunia berdasarkan data historis dari berbagai negara, tahun, mode kendaraan, dan jenis powertrain menggunakan metode machine learning dengan pendekatan regresi. Nah, itu ada beberapa parameter yang saya gunakan dalam memprediksi jumlah kendaraan listrik tersebut. Selanjutnya, di sini kita menggunakan metode CRISP-DM, yaitu memiliki beberapa struktur, yaitu study case, business understanding, data understanding, data preparation, modeling, evaluation, dan deployment. Baik, kita masuk ke dalam studi kasus. Dalam studi ini dilakukan analisis dan prediksi jumlah kendaraan listrik EV stock secara global berdasarkan data historis dari berbagai macam negara, tahun, mode kendaraan, dan jenis powertrain. Nah, itu sebagai parameternya. Data yang digunakan adalah dataset IEA Global EV data tahun 2024. Nah, pada pendekatan regresi kita kali ini, saya menggunakan dua model yang juga diinstruksikan di GCR, yaitu adalah Random Forest dan juga XGBoost Regressor. Setelah melalui proses data understanding, data cleaning, dan data preparation, modeling, dan evaluasi, dipilih model XGBoost untuk tahap deployment karena memiliki performa terbaik berdasarkan matrik evaluasi. Nah, baik, itu adalah sedikit spoilernya. Mari kita kulik lagi lebih dalam tentang proses kali ini. Nah, di sini ada business understanding. Bisnis objektif kita kali ini adalah memprediksi jumlah kendaraan listrik EV stock di seluruh dunia berdasarkan data historis dari berbagai macam parameternya menggunakan metode machine learning. Nah, pada access situation di sini tentu kita memiliki tantangan utama, terdapat outlier dan data kosong, variasi data yang sangat besar antara negara, antar tahun, dan juga tentunya kita juga memiliki peluang, yaitu adalah dataset mencakup tren historis yang kuat untuk dipelajari model, data cukup lengkap untuk membangun model prediksi yang akurat, dan juga ini bisa digunakan dengan berbagai macam pendekatan, klasifikasi, regresi, time series, dan forecasting. Nah, di sini data mining goals membangun dan mengevaluasi model prediktif untuk memperkirakan jumlah kendaraan listrik di masa depan. Model yang akan dibandingkan adalah seperti tadi Random Forest dan juga XGBoost Regressor. Masuk ke project plan. Nah, project plan kita ini tentu saja terstruktur dari data understanding, data preparation, modeling, evaluation, deployment. Tentu saja banyak isi-isi di dalam project plan kita kali ini. Nah, yang pertama ini ada data understanding. Di dalam data understanding, kita mempelajari atau mengerti atau memahami apa aja sih di dalam data-data kita. Di sini kita melihat apa aja yang ada di dalam data kita, dari jumlah baris, jumlah kolom, terus data tipe, dan juga kolom-kolomnya di situ. Lanjut, di sini kita memiliki statistika deskriptif juga dari data yang kita miliki. Nah, terus kita memiliki 4 elemen di dalam data understanding. Nah, di sini saya masukkan ke empat-empatnya, ada distribution, composition, relationship, dan juga comparison. Selanjutnya, di sini ada data preparation. Nah, di data preparation ini, kita nge-clear lagi atau nge-cleaning datanya, atau lebih make sure datanya, bahwa datanya tersebut sudah rapi, sudah clean, dan juga siap kita gunakan untuk tahap modeling. Nah, di sini kita melihat di sini ada data, kita lihat mengecek apakah ada missing values, di sini apakah ada yang unik gitu, yang yang tidak
tidak konsisten gitu. Terus di sini apakah ada yang duplikat dan juga apakah ada yang outliers. Nah, di ketiga ini tidak memiliki anomali, tetapi pada saat outliers di sini ada terjadi outliers yang lumayan besar karena data yang kita ambil ini memang memiliki outliers yang lumayan besar. Kenapa? Karena negara besar Cina itu memproduksi atau distribusi dari EV itu sendiri sangat-sangat banyak, sedangkan ada juga beberapa negara yang sangat-sangat sedikit, sangat-sangat minim untuk distribusi tersebut. Oke, selanjutnya di sini ada cara nge-handling, gimana cara nge-handling apa aja tadi yang kita preparation, apa aja tadi yang kita cek tadi. Nah, di sini cara nge-handling ke 4 poin tadi. Oke, selanjutnya di sini juga kita ngepilah lagi atau feature engineering. Di feature engineering ini adalah proses membuat fitur baru dari data yang sudah ada, memperkaya informasi yang tersedia bagi model. Terus lanjut lagi kita ke data reduction. Minimal ada kolom yang kalian kurangi atau kalian hapus yang memang dia tidak relevan dengan permasalahan utama kita. Nah, di sini saya menghapus kolom kategori dan juga kolom unit. Maka di sini adalah hasilnya. Selanjutnya, setelah kita melakukan menghapus atau ngedrop kolom tadi yang tidak sesuai relevan, tidak relevan tadi, kita masuk ke tahap sebenarnya ada sebelum encoding itu ada tahap mapping, tapi di situ saya skip karena saya rasa tidak terlalu penting untuk penerapan dari studi kasus saya, makanya di sini saya menggunakan langsung lanjut ke tahap encoding, yaitu adalah menjadikan kategori-kategori menjadi yang numerik seperti itu. Lalu di sini ada saving data. Habis setelah kita ubah-ubah tadi kan kita save datanya agar dataset kita terbarukan gitu sesuai dengan apa yang kita inginkan. Lanjut. Nah, di sini kita lanjut ke tahap modeling. Di tahap modeling ini kita menggunakan dua model, yaitu adalah forest regressor dan juga random forest dan juga si XGBoost regressor. Nah, di sini berdasarkan hasil evaluasi dari modeling, kita terpilihlah satu model, yaitu adalah XGBoost karena dia memiliki error prediksi yang lebih rendah, kemampuan generalisasi yang lebih tinggi, performa yang lebih stabil dan konsisten pada data uji dan data cross validation. Nah, selanjutnya di sini ada beberapa patokan atau parameter fitur mana yang paling berpengaruh dalam studi kasus kita, permasalahan utama kita. Baik, itu saja. Terima kasih. Kita lanjut ke dashboard. Nah, di dashboard ini adalah hasil dari modeling kita. Nah, di sini ada visualisasi datanya dari modeling kita. Seperti ini tampilannya, dan saya menggunakan Streamlit di sini. Tidak menggunakan Looker. Jadi dia dia outputnya adalah website. Ini yang random forest. Dan XGBoost-nya masih loading. Nah, pada Face API di sini, nah di sini juga saya menggunakan Face API. Nah, di dalam Face API ini kita bisa memprediksi atau kita bisa menggunakan model kita yang sudah kita buat tadi, yang kita Nah, di dalam Face API ini kita bisa menggunakan model kita untuk diterapkan untuk bisa dipublikasikan seperti itu. Jadi orang lain bisa menggunakan model kita dan langsung terprediksi seperti itu. Contohnya seperti ini. Predicted FV stock. Baik, mungkin hanya. Nah, ini sebelum itu di sini ada XGBoost-nya. Visualisasi data dari XGBoost. Baik, mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Walaupun sangat banyak kurangnya, saya mohon maaf sekali ya abang-abang semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.